Waalaikumsalam. Di sini alhamdulillah kami bisa mengadakan pembinaan terhadap guru, meskipun memang di SMP 1 UNES kami ada beberapa guru PAI, tapi pada kesempatan kali ini ada 2 guru PAI ya. Yang pertama yaitu Bu Aat Solihat, Bu Nur Hasanah, dan yang lainnya adalah guru yang mengajar mata pelajaran umum yaitu Bapak Nopianto dan Pak Fahmi Soleh. Bapak Nopianto itu prakarya dan Bapak Fahmi Soleh mengajar PKN. Pada kesempatan kali ini kami mengadakan pembinaan tentang kelengkapan dari RPP ya. Dalam RPP, jadi dalam RPP ini sudah sesuai enggak dengan urutan-urutan yang ada di dalam pembelajaran yang selalu dilakukan dalam pembelajaran. Jadi di sini diantaranya ya, dari guru-guru kami sudah memegang RPP dan kelengkapan-kelengkapannya ya. Di antaranya di sini itu ada identitas sekolah ya, itu yang ada. Jadi kemudian menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan perumusan indikator, perumusan tujuan pembelajaran, dan pemilihan materi ajar, dan juga adalah tentang pemilihan sumber belajar, pemilihan media belajar, model pembelajaran, skenario pembelajaran, dan terakhir adalah penilaian. Jadi yang akan kami coba di sini jelaskan adalah bahwa di dalam RPP itu secara garis besar ada 3 ya, yaitu pertama pendahuluan. Jadi pendahuluan di sini adalah tentang bagaimana membuka kelas ya. Membuka kelas itu ketika kita memulai pembelajaran ya. Di antaranya membuka kelas itu sering kita pertama ya, ketika masuk kelas itu harus lebih dahulu memeriksa kesiapan kelas ya. Menyiapkan kesiapan kelas, kemudian memeriksa kesiapan fisik maupun mental siswa ya. Dan kemudian sebelum melaksanakan pembelajaran siswa berdoa terlebih dahulu. Selanjutnya sesudah berdoa kita menjelaskan tentang materi yang akan kita ajarkan dan tujuan ya, tujuan dari pembelajaran yang akan dilaksanakan. Ketika kita di kelas, baik dari siswanya, ketika kita merancang skenario pembelajarannya, mungkin metodenya apa yang mungkin jadi kendala ketika belajar, mengajar itu apa? Baik dari PKN, karya, PAI, aja. Kalau untuk mapel PPKN itu kalau metodenya yang diterapkan saintifik kelompok ya. Ada positifnya, ada negatifnya ketika proses pembelajaran sedang berlangsung. Kadang untuk metode saintifik itu dari nilai baik dari nilai lebihnya, dari nilai baiknya, positifnya, siswa bisa memahami materi yang kita sudah sampaikan, baik teori ataupun praktek, itu kalau diterapkan dengan metode saintifik. Nah, cuman saintifik itu tidak sifatnya menyeluruh. Kadang dari jumlah siswa 30 misalkan, itu ada 5 orang siswa yang tidak
mengikuti, artinya entah itu karena masalah teman atau dari keluarga, kadang mereka itu cuek gitu. Kadang mereka itu tidak fokus apa yang sudah disampaikan oleh guru. Jadi kekurangannya dari veteran saintifik itu tidak menyeluruh untuk apa yang kita terapkan, apa yang kita sampaikan dalam metode kerja kelompok atau saintifik. Itu aja kekurangannya. Jadi di antaranya mungkin kelemahan ya, yang kita dapat di lapangan itu ketika kerja kelompok tidak semua siswa ikut bekerja bersama, malah memang hanya siswa-siswa tertentu saja. Itu di antara kendalanya. Ya. Mungkin di antaranya solusinya ya, nanti kan kita bisa memberi materi-materi atau tugas-tugas ke semua kelompok itu. Kalau ada satu kelompok itu ada 5 orang, berarti ada 5 pertanyaan yang masing-masing siswa itu suruh mengerjakan. Jadi di LK-nya itu ada 5 ya. Jadi setiap siswa itu suruh mengerjakan 5 dibagi ya. Supaya sebanyak bekerja. Ya. Khusus bagi 5 orang. Itu solusi di antaranya memang kendala siswa di antara yang di kita gitu kan. Ya, itu memang Saya juga sangat itu. ya, Itu gitu. Jadi supaya antisipasi supaya semua siswa bekerja gitu. Tetap prosesnya mata kelompok tapi dikerjakan per orang. Kedua memang kelemahannya itu tadi itu motivasi siswa ya kan. Tidak semua siswa yang rajin-rajin saja yang suka aktif ya kan. Itu memang kendala yang harus kita betul-betul cari jalan keluarnya. Memang itu kelemahan di kelompok ini seperti itu. Kemudian memang secara terus terang memang kita kadang-kadang mengabaikan tentang model kan, model pembelajaran gitu. Memang Pembelajaran. kelemahannya diantaranya memang tadi harus, kalau model itu harus ada apa, fasilitas, perangkat, Sumbernya. ya, kalau memang tadi itu misalnya membutuhkan apa Beli modal ya, uang. kan, itu harus ada spidol, Kertas. kertas kan. Contoh tadi aja misalkan kita diantaranya kalau kita suruh mencari di internet ya, sementara kan kita tidak boleh bawa HP, itu diantaranya kan. Jadi ketika mencari sumber, kemudian juga tadi siswa itu kalau cari sumber ke perpustakaan, ya, motivasi ke perpustakaannya kurang. Satu kelompok itu ada 5 orang. Nah, kita memberikan penjelasan dulu kepada siswa. Di situ ada 5 pertanyaan. Silakan kalian isi per orang 1. Kalian jawab Masing-masing. Masing-masing. Dari 5 itu. Kalau presentasi kan satu kelompok, tetapi dalam satu bola itu ada 5 pertanyaan. Kalian isi 1 orang 1 orang. Jadi nanti mereka akan aktif mencari jawaban itu. Ya. Kalau hanya satu pertanyaan, hanya satu oleh ketua ajakan oleh ketua doang ikut kerjakannya. Yang lainnya tidak akan mengerjakan. Nah, ini nanti ngomong atau ini tidak mengerjakan, malah ribut. Ya. Sebelumnya kita kasih penjelasan dulu. Oke, secara RPP rencana program rencana pembelajaran sudah bisa dipahami, ngerti ya. Cuman yang jadi pertanyaan itu yang tadi hasil dari negatif siswa yang tidak proaktif dalam pembelajaran metode saintifik. Contoh kasus 5 orang, apakah disesuaikan dengan indikator saya? Pertanyaannya, atau dengan alur bola, ya, atau dengan yang sudah dibuat awal seperti yang dikatakan buat, atau ada hal yang lain, gitu. khusus ke kasus 5 orang yang tidak proaktif itu siswa. Pertanyaannya para belajar sesuai dengan RPP indikatornya. Sama aja. Sesuai indikator. Satu indikator ada beberapa pertanyaan. Mengindikator bahaya. Kelompok 1 tentang bahaya biodiversitas. Kelompok 2 nanti dari Ada ayatnya. Ada 5 pertanyaan. Ada 5 pertanyaan. Nanti dari Quran surat Al-Mujadilah. Al-Maidah. 1 orang yang menulis ayatnya, kemudian 1 orang lagi nanti yang menulis arti produk, kemudian terus gitu. Nah, itu mah sesuai RPP. Penugasan untuk individu kan?
maksud pahami yang 5 orang itu ada beda enggak untuk penerapan soal itu ke 5 orang? Karena ini kalau menurut saya kan dikasih setiap orang itu pertanyaan, normal, tapi ketika biasa. dalam proses pembelajaran ini kan kita nanya satu-satu, ya, Ya, normal. nanya satu-satu kan, nanya jawab semua, jawab, semuanya jawab. Kecuali diskusi antar kelompok mungkin. Kalau diskusi antar kelompok itu biasanya ditunjuk satu orang yang jadi juru bicaranya, Jadi kalau dalam kelompok itu dikasih pertanyaan, kita tanya satu-satu sehingga yang berbicaranya itu kita tanya saja gitu, Contoh, supaya bisa kamu dapat menjawab. pertanyaan apa gitu? Kamu dapat pertanyaan apa? Saya disuruh menjelaskan. Iya, itu jelasin Ya, gitu, itu yang dijelasin. Jadi nggak ada yang diam saja gitu, nggak pernah ngomong gitu. Nggak ada. Kalau di prosesnya kita kasih soal satu-satu dan harus jawab. Nah itu mah persis paham dan sudah kita lakukan kan itu mah semua sesuai rencana pembelajaran, pelaksanaan program pembelajaran. Jadi perlakuan kita selaku guru ke 5 orang itu buat yang tidak proaktif ketika kita menyampaikan metode saintifik kan Kurang semua nanti, itu kurang proaktif kali. Nah dalam proses memberikan penugasan apakah kita beda ke 5 orang itu kasusnya? Pertanyaan mungkin bisa ada sama dari kelompok mereka. Mungkin ada kalau kan setelah semua kelompok di presentasi dan normal berarti kan biasa untuk ada ini ada biasa. Nah yang yang 5 orang nih kita berikan ini lagi gitu. Cuma ya di kelompok itu kan penilaian proses itu kan ada instrumen menilai tiap kelompok. Kan ada yang aktif, ada yang tidak. Itu instrumen di iya ada. Ada yang tepat atau tidak jawabannya. Ada yang aktif masih diberi dikasih pertanyaan masih ada kan mungkin ada kan. Jadi kita sebenarnya makan tujuannya kan memotivasi belajar siswa begini itu kan Dia mau belajar. kita hanya berusaha gitu. sifatnya umum aja keseluruhan aja Supaya lebih aktif aja belajar. Supaya menumbuhkan minat belajar. Supaya resep lah. Supaya Jadi itu mah di akhir pembelajaran evaluasi kasih motivasi ke yang tadi yang tidak aktif dan sebagainya. Di akhir itu bisa kan begitu Pak. Iya. memang di antaranya kelemahan kita itu kan tadi kita itu jarang memang menggunakan metode. Iya, sebenarnya itu ya maksudnya jadi masukkan sekolah. Lalu guru ini keluar metode, tapi ketika pengawas datang atau lain EHT lah, itu materi yang disampaikan EHT itu tentang Dan metode pembelajaran. pelajaran, sehingga guru paham gitu. Ya meskipun tidak seluruhnya tiap materi menggunakan metode, mungkin ada 1-2 materi menggunakan metode. Mungkin kelemahannya kalau keseluruhannya kan fasilitas dan kesiapan guru juga lumayan kan, ya kan? Tapi kalau 1 atau 2 materi kan bisa, itulah mungkin nanti dalam istilah ini mah sebagai best practice itu adalah mengajar yang kita senangi gitu. Jadi best practice itu ada ketika kita mengajar kita senang, itu best practice ya kan? Tidak keseluruhan mengajarkan orang kayak ada tidak senangan mbak ada, tapi ada suatu waktu ya ngajar ini senang sekali. Itu namanya best practice. Jadi ngajar yang kurang mudah juga materi kekuasaan